Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Udah lama banget ya kita nggak membahas lagi mengenai peraturan-peraturan terkait kepegawaian. Nah, di video kali ini saya kembali akan belajar bersama dengan teman-teman semua terkait peraturan, salah satu peraturan yang mengenai kepegawaian, yaitu Permendagri nomor 11 tahun 2020, di mana Permendagri ini membahas tentang pakaian dinas ASN di lingkungan Kemendagri. Yang termasuk dalam lingkungan Kemendagri itu ya Kemendagri sendiri, kemudian provinsi dan PNS yang ada di daerah. Jadi buat teman-teman yang di luar Kemendagri, teman-teman pasti punya peraturan sendiri mengenai pakaian dinas teman-teman semua. Oke. Untuk pakaian dinas ini, kenapa saya membahas sekarang? Mungkin teman-teman yang PNS baru ya, yang nantinya akan mulai bekerja setelah menerima SK CPNS. Mungkin beberapa dari kalian masih belum memahami atau belum tahu mengenai pakaian dinas ASN gitu ya. Nah, kalau dalam peraturan menteri ini, di sini sudah dijelaskan bahwa pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Kalau teman-teman lihat gambar di belakang ini, nah kira-kira seperti itulah pakaian dinas, salah satu pakaian dinas harian PNS. Untuk pakaian dinas sendiri sebenarnya itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang dimaksud dengan PDH, kemudian ada juga yang dimaksud dengan PSL, ada juga dimaksud dengan PDL dan PDU. Nah, PDH itu adalah pakaian dinas harian, teman-teman, di mana pakaian ini digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Ya, jadi biasanya PNS menggunakan pakaian ini untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, kemudian untuk PSL, PSL itu adalah pakaian sipil lengkap, ya, di mana pakaian ini dipakai pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri dan acara tertentu. Kemudian ada PDL. PDL itu adalah pakaian dinas lapangan, di mana pakaian dinas ini dipakai dalam menjalankan tugas di lapangan. Kemudian ada PDU, pakaian dinas upacara, yang biasanya digunakan oleh camat dan lurah, yang dipakai dalam melaksanakan upacara. Ya, yang warna putih itu teman-teman, itu namanya PDU. Oke, kita lanjut lagi di bab 2 untuk pakaian dinas PNS sendiri. Seperti yang kita pelajari tadi, ada PDH, ada PSL, dan ada sebenarnya seragam batik korps atau pakaian korpri ya teman-teman, batik korpri. Nah, untuk jenis pakaian di lingkungan Kemendagri itu ada PDH, PSL, dan seragam batik korps. Kemudian ada juga di sini disebutkan pakaian dinas PNS di lingkungan provinsi ya, daerah provinsi. Ada PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, kemudian ada PSL dan seragam batik korps. Kemudian untuk yang di daerah itu ada PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, PSL, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah, dan pakai seragam batik korps pegawai. Jadi umumnya pakaian dinas itu ya terdiri dari PDH, kemudian batik korps itu yang paling sering digunakan ya teman-teman. Untuk di daerah ya, untuk daerah provinsi gitu. Daerah dan provinsi. Oke, kita Oke teman-teman, jadi untuk PDH sendiri seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa yang paling sering digunakan itu adalah PDH dan batik korpri.
Nah, untuk PDH sendiri itu ada PDH berwarna kaki atau PDH warna coklat kayak gini. Ini pasti nggak asing buat teman-teman semua. Sebenarnya dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020 ini sudah diatur ya teman-teman bahwa PDH kaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan oleh siapa aja. Kemudian yang warna gelap model safari itu digunakan oleh siapa aja, itu sebenarnya ada aturannya teman-teman. Tapi tentu saja teman-teman paham dan tahu pastinya bahwa peraturan mengenai penerapan dari peraturan mengenai pakaian dinas itu tidak sekaku itu teman-teman. Jadi sebenarnya ya banyak juga jabatan jabatan itu menggunakan pakaian dinas seperti pejabat pimpinan tinggi ya, banyak yang seperti itu teman-teman. Dan itu bukan hanya di satu wilayah tapi di berbagai wilayah seperti itu. Jadi penerapan dari Permendagri ini memang tidak sekaku itu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, model-model baju dinas pegawai itu udah bervariasi sekali ya, kalau tidak sesuai dengan Permendagri. Tapi itu tidak dipermasalahkan ya teman-teman, tidak akan dipermasalahkan. Oke, kecuali kalau teman-teman benar-benar modelnya itu jauh sekali ya bedanya, seperti kasus pakaian korpri yang pernah viral di mana pakaian korprinya itu panjang sekali ke bawah, itu kan jauh sekali ya dari peraturan. Oke, untuk pakaian yang berwarna coklat atau PDH keki atau biasa kita sebut waskat seperti ini teman-teman, itu dipakainya hari Senin dan Selasa ya, jadi dipakainya hari Senin dan Selasa. Oke, untuk pakaian selanjutnya, PDH selanjutnya yaitu PDH kemeja putih dan celana rok hitam ya, jadi ini dipakai pada hari Rabu teman-teman. Kemudian ada PDH batik. Untuk batik ini sebenarnya batiknya bebas aja sih teman-teman, tergantung di daerah instansi teman-teman semua ya. Batiknya seperti apa, kalau tempat saya bebas aja mau batik apa, yang penting batik gitu. Nah, untuk batik ini dipakai pada hari Kamis teman-teman. Untuk Jumat itu kadang pakai batik, kadang pakai baju olahraga, itu bebas aja. Kenapa ini penting teman-teman ketahui? Karena beberapa dari PNS itu masih tidak mengetahui teman-teman, baju waskat dipakainya hari apa, baju putih hitam dipakai baju apa di hari apa gitu. Nah, itu masih banyak PNS-PNS baru, CPNS baru yang tidak mengetahui itu. Jadi saya membuat video ini supaya teman-teman tahu, terutama teman-teman ASDMA, di mana teman-teman tugasnya memang mempelajari peraturan kepegawaian. Lewat sini kan teman-teman jadi tahu bahwa peraturan tentang pakaian dinas ada di Permendagri nomor 11 tahun 2020. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu yang di pakaian dinas yang sering dipakai juga yaitu pakaian batik korpri, di mana pakaian ini selalu dipakai pada tanggal 17 teman-teman. Pada tanggal 17 setiap bulan. Jadi setiap bulan pada tanggal 17 kami selalu menggunakan batik korpri. Nah, untuk atasan dan bawahannya sendiri, memang dalam peraturan ini sudah diatur bahwa batik korps itu digunakan dengan celana atau rok warna biru tua. Tapi pada penerapannya, lagi-lagi tidak sekaku itu, teman-teman. Kalau saya perhatikan, kadang juga orang memakai hitam gitu ya, bawahan hitam, jilbab hitam. Kalau laki-laki sama celana hitam, pecinya hitam gitu. Walaupun di sini sudah diatur bahwa menggunakan celana atau rok warna biru tua. Nah, untuk batik kopri ini juga digunakan pada saat upacara, dilengkapi dengan peci nasional. Kemudian apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. Jadi kalau tanggal 17-nya setiap bulan, kemudian kebetulan tanggal 17-nya itu pas hari Senin, maka yang laki-lakinya wajib menggunakan peci. Tapi ya kalau di tempat saya ya pakai pakaian kopri aja sih, nggak ada yang pakai peci ya. Beda-beda ya teman-teman setiap instansi.
Oke, kemudian untuk atributnya teman-teman, sebenarnya atribut kita itu ada beberapa sih, tapi yang paling simple ya, yang paling simple dan ya minimal teman-teman punya ya. Minimal teman-teman punya yaitu lencana kors pegawai atau PIN Korpri ya, teman-teman. Dan papan nama. Ini dua ini aja sih yang menurut saya teman-teman wajib banget punya ya. Sama tanda pengenal. Tanda pengenal bisa pakai ID card mungkin ya. Jadi 3 ini. Untuk tanda jabatan itu jarang kepake sih teman-teman di tempat saya loh ya, itu nggak pernah kepake. Dan nama satuan kerja untuk PNS Kementerian Dalam Negeri, kemudian nama Kementerian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah provinsi atau nama pemerintah daerah kabupaten kota ini jelas ada. Kemudian lambang Kementerian Dalam Negeri atau lambang pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota itu pasti ada. Untuk tanda pengenal sendiri itu digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai. Warna dasar foto teman-teman ini juga teman-teman harus tahu ya, bahwa teman-teman itu nanti ketika menjadi CPNS ya, ketika teman-teman melihat warna fotonya salah, tolong ditegur aja kepegawaiannya gitu ya. Terutama karena untuk dinas-dinas yang bukan terkait SDM kayak BPSDM, BKPP, atau BKD gitu. Terkadang mereka nggak ngerti soal warna dasar foto. Jadi terkadang ada PNS pelaksana dan fungsional itu disamaratakan semua warna kuning itu ya. Padahal di sini sudah ada aturannya teman-teman, di mana warna dasar foto untuk pimpinan tinggi media itu coklat, pimpinan tinggi pertama itu merah. Artinya pimpinan tinggi pertama itu kepala badan ya, kepala dinas, kemudian jabatan administrator biru, contohnya kepala bidang sama sekretaris itu warna biru, pengawas atau eselon 4 itu hijau, jabatan pelaksana itu orange ya teman-teman, bukan kuning. Di tempat saya kebetulan dibuat kuning. Jadi saya ubah gitu, saya ubah jadi orange ya untuk jabatan pelaksana. Dan ingat, pejabat fungsional itu abu-abu, jangan disamaratakan semua jadi orange ya. Siapa tahu dinas teman-teman ada yang kayak gitu, sama dengan tempat saya kebetulan, jadi saya betulkan gitu. Nah, ini harus teman-teman ketahui, terutama teman-teman ASDMA ya. Jadi untuk dasar foto itu sudah diatur juga teman-teman, jadi nggak bisa salah-salah menentukan dasar foto. Kira-kira modelnya seperti ini untuk struktural. Ini eselon 2-nya merah, eselon 3-nya biru atau administrator, kemudian eselon 4-nya hijau, ini pelaksananya atau JFU orange, dan fungsionalnya itu adalah abu-abu, dasar abu-abu. Jadi jangan disamaratakan. Untuk P3K apa? P3K nanti kuning. Ya, jadi kuning ini untuk P3K. Oke, untuk model pakaiannya ini pakaian dinas harian ya. Ini nggak asing ya buat teman-teman ya. Minimal teman-teman punya PIN Korpri lah, PIN Korpri, papan nama ya. Kemudian ID gitu. Oke. Nah, ini untuk yang lengan panjang, kalau di peraturannya kan yang pakai lengan panjang cuma pejabat ya teman-teman, tapi dalam penerapannya tidak sekaku itu. Beberapa non pejabat juga ada kok yang pakai lengan panjang ini dan tidak ada yang mempermasalahkannya ya. Dan kita juga sebagai pegawai baru yang nggak mungkin juga mempermasalahkan ya, nanti dibilangnya terlalu kaku atau gimana. Bukannya kita nggak mau ikut peraturan, tapi memang urusan pakaian ini memang di penerapannya itu nggak sekaku itu. Nah, ini pakaian dinas perempuan yang tidak berjilbab teman-teman, seperti ini. Sama ada PIN Korprinya, ada papan namanya. Dan oh iya, PIN Korpri ini teman-teman harus lebih tinggi ya, harus lebih tinggi dari papan namanya ini ya. Harus lebih tinggi dari papan namanya. Nah, ini yang berjilbab ya. Jilbabnya dimasukkan ke dalam, itu peraturannya. Tapi lagi-lagi penerapannya ya
saya rasa jarang banget ada pegawai yang memasukkan jilbabnya seperti ini ya. Oke, nah ini untuk yang wanita hamil seperti ini. Ini wanita hamil berjilbab. Nah, ini pakaian dinas putih hitam ya teman-teman, yang dipakai hari Rabu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ada tanda jabatan ya teman-teman, tapi kami di daerah itu saya belum pernah lihat ada yang menggunakan tanda jabatan sih di sini. Saya nggak tahu kalau daerah teman-teman, tapi daerah saya nggak. Nah, ini untuk yang pakaian dinas harian putih wanita. Ini putih berjilbab. Nah, oke, selesai teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai pakaian dinas PNS. Nah, semoga teman-teman yang calon-calon CPNS ya, yang belum terima SK bisa mempersiapkan baju-bajunya, mulai dari baju kekinya, baju hitam putihnya, dan baju korpri ya. Jadi teman-teman nanti ketika mulai bekerja, teman-teman tidak pusing lagi mengenai pakaian. Jadi teman-teman sudah siap gitu untuk masuk kerja. Karena biasanya itu kalau di tempat saya ya, kebetulan saya kemarin itu setelah terima SK besoknya saya langsung disuruh kerja gitu, disuruh masuk. Nah, untungnya saya sudah menyediakan baju. Jadi saya tidak perlu pakai hitam putih terus gitu. Saya sudah punya baju dinas, saya tinggal pakai besoknya. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.